Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit tips, bagaimana memiliki sekolah yang baik. Saya pikir ini ada bagusnya buat para orang tua yang merencanakan ingin memberikan, pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya, masa depan terbaik buat anak-anaknya dengan sekolah di luar negeri. Jadi pertama ya, betul tidak semua orang mampu mengirim anaknya ke luar negeri. Tapi bagi yang mampu, saya akan memberikan saran-saran berikut ini. Pertama, pilih negara yang benar. Sebab kalau salah pilih negara, kita bukannya tenang tapi malah takut. Misalnya apa yang terjadi di Amerika sekarang ini, semua sudah tahu bahwa ada ICE, jadi mereka mengejar-ngejar orang-orang yang dianggap ilegal. Sedangkan jika Anda mengirim anak Anda di sana, walaupun dalam kondisi legal, tapi banyak orang yang lapor menakutkan kondisinya. Jadi sebaiknya jangan ke sana. Kemudian jangan lupa di Amerika banyak pembunuhan penembakan di sekolah-sekolah. Kan karena Amerika itu besar, maka kasusnya itu kelihatannya kecil, tapi padahal ya menakutkan ya. Kita nggak tahu pada hari apa, pada detik apa anak-anak kita sekolah itu dalam keadaan selamat. Banyak kasus yang anaknya itu dibunuh oleh teman sekelasnya sendiri dan sebagainya. Sangat mengerikan. Oke. Kemudian itu terutama yang mulai menginjak masa remaja, hati-hati ya, karena di negara-negara barat itu anak-anak usia remaja itu sudah pergaulan bebas gitu. Jadi ini saran saya, walaupun Anda punya uang, tapi kalau akhirnya Anda menyesal belakangan, lebih baik dipikirkan dari sekarang bagaimana caranya anak Anda itu aman di luar negeri. Nggak cuma safety dalam hal bebas dari penembakan atau apa ya, tapi juga dari pergaulan. Karena kita nggak tahu ya, ini namanya orang tua ya. Sekarang itu bukan cuma anak perempuan aja yang dijaga, anak laki juga dijaga. Bukan cuma karena pergaulan bebas antara lawan jenis, malah sesama jenis. Jadi kalau saya yakin di Indonesia tuh walaupun bukan Muslim, banyak yang menjaga agamanya. Jadi pasti semua pada setuju menjaga anaknya dengan baik. Jadi jangan terlalu bangga mengirim anak ke luar negeri, tapi pada akhirnya anak itu jadi rusak, kita nggak tahu. Jadi lebih baik dari awal itu Anda sudah mempersiapkan diri, bukan cuma uang. Itu maksud saya. Anda siapkan diri bagaimana Anda komunikasi yang baik dengan anak, agar anak itu selalu curhat sama kita. Kenapa gitu? Karena kalau ada apa-apa itu kalian tuh nggak khawatir lagi. Oh, anakku cerita ini begini begini tuh gitu. Itu ya. Sebab saya sudah 20 tahun di sini, anak-anak saya lahir di sini. Jadi saya sejak bayi itu saya ajarkan itu dekat dengan saya. Maksud saya sejak mulai bicara sampai sekarang itu kalau kemana-mana itu kita seperti sahabat. Jadi mereka curhat dengan saya itu bebas. Bahkan kalau saya pribadi waktu kecil, hal-hal yang dianggap tabu oleh orang tua saya itu saya ajak bicara mereka. Karena saya ingin mempersiapkan mereka, jangan sampai mereka merasa tabu untuk bicara dengan saya, lalu melakukan hal-hal yang haram di luar sana. Karena peer pressure itu kuat ya di sini ya. Kalau yang belum tahu, peer pressure itu pengaruh dari teman-temannya. Jadi saya sarankan bapak-bapak dan ibu-ibu hati-hati. Saya sendiri sebagai ICEF Certified International Education Agent dan International Student Counselor, waktu dia diajarkan tentang bagaimana kita memasarkan sekolah ke luar negeri, tidak ada hal tentang ini. Nah, ini adalah hal-hal yang buat mereka tidak perlu dibicarakan. Itu urusan masing-masing. Tapi sebagai seorang muslimah, saya merasa wajib untuk mengingatkan teman-teman walaupun non-muslim, kalau Anda mengirimkan anak-anak Anda ke luar negeri itu hati-hati. Bagaimana dengan Kanada? Karena saya sudah tinggal lama di Kanada dan sekarang saya Kanada spesialis. Jadi untuk pendidikan di Kanada Anda bisa lewat saya. Karena itu saya menjadi ICEF International Education Agent dan International Student Counselor. Student Counselor itu apa? Ya counselor, jadi counseling. Jadi sebelum anak Anda dikirim ke Kanada, itu ada baiknya kalau saya berkomunikasi dengan anak-anak Anda. Saya ajarkan yang baik-baik, saya ingatkan kalau ada apa-apa. Intinya walaupun program yang saya tawarkan itu sudah Anda bayar tuntas, misalnya anak Anda sudah selesai sekolah atau apa gitu ya, dan Anda tetap ingin melanjutkan program dengan saya, masih bisa. Ini kalau misalnya memilih akomodasi, ini yang paling penting ya, sebab saya sering bilang ke orang-orang,
Kalau Anda ingin menekan budget, kita punya kerjasama dengan homestay.com dan Canada Homestay Network. Apa bedanya? Begini teman-teman ya, homestay.com itu adalah homestay, jadi kalian akan tinggal dengan keluarga di Kanada yang menyewakan rumahnya, ya. Jadi bedakan dengan Airbnb. Airbnb ya dengan homestay di Kanada beda. Di Indonesia sepertinya homestay itu pokoknya kalian sewa villa atau rumah itu homestay. Bukan begitu. Kalau di Kanada istilah homestay itu kalian akan tinggal dengan keluarga di Kanada, begitu maksud saya. Sedangkan kalau di Indonesia kalian tinggal sendiri, tinggal nyewa villanya atau rumahnya gitu dengan kamar sekian gitu. Beda jauh ya. Jadi kita akan bicara tentang Kanada. Akomodasi yang saya tawarkan dari Nusa Connection itu bisa lewat hotel. Kita kerjasama banyak dengan Hyatt, dengan Hilton, dengan IHG, dengan Choice Hotel. Dan jika kalian masuk ke website kita, kemudian kalian klik ya bagian affiliate marketing saya, kalian klik aja link-link untuk hotel-hotel itu. Kenapa? Karena di link-link itu biasanya mereka menawarkan diskon-diskon khusus untuk yang ngeklik link itu. Tujuannya apa ya? Itu memang affiliate marketing. Jadi saya dapat sedikit komisi dari mereka. Mereka juga dapat klien. Kalian akan membeli hotel mereka, membayar hotel mereka, dan kalian dapat diskon. Jadi semua menang. Jadi kita lanjutkan. Jadi kalau ingin tahu, ini saya berada di sini teman. Saya nunggu anak saya. Saya ada di Costco ini. Ini Costco, ya. Ini banyak orang yang bisa kerja di Costco bisa. Kalau Anda sudah masuk sini, ini suasananya di Kanada seperti ini ya. Ya itu sudah mau maghrib, jadi saya mau pulang. Karena saya sakit long covid, saya istirahat di mobil. Tadi sudah sempat masuk di Maxi, mulai capek saya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Saya coba pakai ini lampu biar kelihatan sudah mulai gelap. Oke, jadi intinya yang kita tawarkan itu akomodasi itu ada hotel ya. Kedua tuh ada homestay.com. Ini bagus, saya sarankan buat kalian yang mau menekan budget ya. Kalau mau ke Kanada, hotel kan mahal, bisa lewat homestay.com. Nanti saya carikan karena saya punya dashboard. Dashboard itu apa ya? Saya punya akses ke sistemnya mereka. Jadi saya diberi dashboard, diberi portal gitu ya. Kemudian homestay.com itu bisa untuk turis, biasanya orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Yang mengirimkan untuk student ya, yang mengirimkan anak-anaknya, apalagi anak-anak SMP, SMA ya, itu lebih baik lewat Canada Homestay Network. Itu saya kerjasama lagi barusan. Canada Homestay Network itu dari pojok ke pojok, mulai dari Vancouver, dari British Columbia sampai ke Quebec, sampai ke Prince Edward Island, Nova Scotia ya, Atlantik itu ya, region ya. Itu dari ujung ke ujung ya. Kanada itu dari sini ke sini ya, itu sudah selalu ada homestay di bawah Canada Homestay Network. Jadi Canada Homestay Network itu sebuah non-profit organization. Jadi mereka sudah pengalaman 30 tahun lebih menerima international student. Kemudian mereka punya host. Jadi host yang ada di Kanada itu orang yang di Kanada sendiri, semua sebenarnya bisa. Asalkan kita memakai bahasa Inggris atau Perancis. Jadi kalau di Quebec wajib bahasa Perancis, kalau di provinsi lain bahasa Inggris. Jadi sebetulnya kalau Anda orang Indonesia yang di Kanada melihat video saya ini, Anda bisa apply, itu maksud saya. Kemudian Canada Homestay Network itu anak-anak Anda itu nanti bisa masuknya itu harganya itu lebih murah. Saya sudah melihat sendiri harganya dibandingkan hotel jauh lebih murah. Kemudian itu sudah include makanannya 3 hari. Nah untuk yang anak-anak di bawah 18 tahun, bukan anak dewasa, high school lah maksimal ya, SMP SMA gitu ya, itu Canada Homestay Network menawarkan sudah include sama makanannya, tempat tinggalnya, dan nanti sangat aman ya. Kemudian kalian harus membayarnya 1 tahun di depan karena tanpa orang tua lagi. Tapi kalau orang dewasa, kalau kalian mau menekan budget, kalian student di sini, sebelum menemukan apartemen misalnya, kalian nyoba Canada Homestay Network, bisa lewat saya, membayarnya minimal 2 bulan. Yang penting Anda tahu Anda bisa menitipkan anak Anda dengan aman, karena Canada Homestay Network itu tidak sembarangan memilih host. Setiap host itu diuji. Jadi selain kalau ada orang ya punya rumah, kamar saya kosong, saya sewakan untuk menerima international student, mereka harus daftar dulu, kemudian akan
dikasih assessment, diteliti rumahnya bersih tidak, berapa jauh jaraknya dari sekolahnya, itu maksimum 1 jam perjalanan, termasuk jalan kaki, naik bis, naik metro, naik rem, naik tren, itu 1 jam ya maksimum. Di sini anak Anda akan menjadi mandiri. Jadi itu kemudian diharapkan untuk bisa adaptasi dengan keluarga di Kanada. Jadi beritahu anak-anak Anda bahwa orang tua yang di Kanada itu seperti anak-anak Anda punya orang tua baru dan kakak adik baru. Gitu ya. Bisa jadi dalam satu keluarga host itu mereka menerima lebih dari 1 anak international student, jadi kalian akan satu rumah dengan anak dari negara lain. Bagaimana dengan kakak adik? Bisa saya pesankan satu rumah itu kakak beradik, atau mungkin kalau misalnya ibunya sekolah lagi, anaknya sekolah lagi, untuk menekan budget di canadahomestay.com bisa saya atur.